Tolong jelaskan kenapa kalau Yesus itu Tuhan kok disalib. Nah, oke, akan saya jawab. Kita lihat satu dulu di Yohanes 1 ya. Ini ada bahasa Jawanya sebenarnya, tapi akan saya langsung bacakan dulu yang bahasa Indonesianya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kenapa Yesus Tuhan kok disalib? Karena itulah jawabannya, begitu besarnya kasih Allah. Dia harus turun ke bumi, turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kalau Tuhan nggak menebus kita nggak bisa menebus diri sendiri. Kita itu orang berdosa yang kotor. Bagaimana bisa kehadirat Allah? Makanya Allah sendiri yang punya inisiatif. Sang firman turun, nuzul menjadi manusia, itulah puncaknya. Jadi kalau Tuhan Yesus disalib, kenapa Tuhan atau Yesus Tuhan kok disalib? Saudara, kan saya beri satu pengertian, dan ini mungkin belum pernah dapatkan ya di ajaran yang sana. Dulu saya pun juga waktu itu belum memahami. Jadi Yesus kok disalib padahal Dia Tuhan. Saya akan baca di ringkasan tulisan saya. Penghakiman Allah yang paling keras, yang paling hebat, yang paling mengerikan yang pernah terjadi atas seseorang adalah penghakiman Allah pada saat Yesus Kristus dipaku di kayu salib. Makanya sang firman harus nuzul menjadi manusia. Karena dia akan menggantikan hukuman yang Allah timpakan pada kita. Dia menjadi manusia. Jadi jangan saudara anggap kalau Yesus itu disalib itu karena kemauan orang-orang biasa atau karena dari Herodes atau Pilatus atau Kayafas, bukan. Atau dari orang-orang Israel, itu bukan. Yesus dipaku di atas kayu salib justru karena penghakiman Allah mengatakan bahwa Yahweh telah menetapkan untuk meremukkan Dia karena Dia sedang menggantikan saudara dan saya. Dia sedang menebus dosa saudara dan saya. Yesus diadili dan dihakimi di Golgota itu karena dosa saudara dan saya. Inilah penghakiman yang paling berat dan penting. Karena tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu kita yang akan menjalani. Kita nggak akan bisa datang pada Bapa. Ini ada di kitab Yesaya. Jadi bilur-bilurnya, karena bilur-bilurnya ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya akan buka di Alkitab supaya lebih jelas. Saya buka di Yesaya 53, 3-4 ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya
Penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ini di Perjanjian Lama di kitab Yesaya pasal 53 ayat 3-4. Jadi yang dimaksud dengan bilur-bilurnya yang menyembuhkan kesembuhan kita itu janganlah hanya dimengerti sebagai kesembuhan penyakit badan, bukan. Penyakit badan tidak terlalu penting, tapi penyakit rohani itu jauh lebih penting. Jadi penyakit rohani inilah, atau penyakit rohani yang yang kita lakukan ya. Jadi dalam arti kita itu sudah jatuh ke dalam dosa yang tidak mungkin bisa menebus diri sendiri, karena orang berdosa nggak mungkin bisa menebus dosa seperti itu. Itu harus Tuhan sendiri, yaitu Sang Firman yang harus nuzul menjadi manusia untuk menggantikan kita, menebus kita. Jadi menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima, seperti itu. Jadi dalam hal ini sekali lagi saya katakan, kenapa kalau dia itu Tuhan kok harus mati di salib? Saya katakan sekali lagi, Kristus atau Yesus Kristus mati dan dikutuk karena dosa kita. Dia disalib karena dosa-dosa kita. Inilah hukuman yang Allah Bapa timpakan kepada Yesus Kristus, yang Sang Firman itu sendiri yang menggantikan kita. Saya akan bacakan di Yohanes 3 sebentar, saya carikan dulu ya. Di Yohanes 3 ayat 16-20. Sekali lagi saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi sekali lagi saya katakan, kenapa Tuhan harus mati, itu karena Sang Firman yang nuzul menjadi manusia ini, yaitu Yesus Kristus, itu harus menebus dosa-dosa kita. Hanya orang yang suci, hanya dari Allah itu sendiri yang wujud manusia, Sang Firman yang jelma menjadi manusia, atau nuzul, bukan jelma, nuzul, lahir ke dunia. Orang pasti akan bingung, teman-teman bingung, kenapa anak Allah? Orang selalu memikirkan anak itu harus hubungan dengan walad atau hubungan intim suami istri, bukan. Karena dia adalah hakikatnya Allah. Alam semesta diciptakan Allah melalui firman-Nya. Dan firman itu nuzul ke dunia untuk menebus